pendidikan di Indonesia masihlah tertinggal jauh jika dibandingkan dengan mutu pendidikan negara lain. Padahal seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki bonus demografi yang cukup tinggi dibanding beberapa negara lain. Namun tetap saja, SDM tanpa pendidikan yang bagus tidak serta-merta membawa perubahan kemajuan bagi suatu negara. Di Indonesia, mutu pendidikan di desa tidak sebanding dengan mutu pendidikan di kota. Mutu pendidikan di desa atau daerah tertinggal masih jauh dari kata baik. Mengenai kualitasnya, masih banyak sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta tenaga pengajar yang tidak kompeten dan jumlahnya yang lebih sedikit dibandingkan di kota. Menurut laporan Program for International Student Assessment atau PISA, pada tahun 2015, program yang mengurutkan kualitas sistem pendidikan di 72 negara, Indonesia menduduki peringkat 62. 2 tahun sebelumnya, Indonesia menduduki peringkat kedua dari bawah atau peringkat 71. Kemudian tahun 2017, Indonesia masuk peringkat pendidikan dunia atau World Education Ranking yang diterbitkan Organization for Economic Cooperation and Development. Seperti yang dilansir The Guardian, Indonesia menempati urutan ke-57. Salah keterbatasan pendidikan umumnya berakar dari kemiskinan dan merupakan masalah sangat rumit karena terkait dengan masalah besar lain, seperti kurangnya asupan makanan bergizi, kurangnya akses terhadap informasi, dan masalah besar lainnya. Saya Nabila Majid Anila, panggil aja Anil gitu. Oh, Kak Anil. Nama aku Nashwa. Oh, Nashwa. Oke, baik. Ya, saya Dimas Alek, Mbak. Oh iya. Kalau kamu kan udah sebagai mahasiswa ya, itu kamu tuh ada nggak sih kayak saran-saran atau keluh kesah atau yang ingin kamu sampaikan tentang pendidikan di Indonesia ini? Kalau menurut saya sendiri ya, kalau sebenarnya pendidikan di Indonesia ini udah cukup baik. Cuman ya seperti yang tadi kakak bilang ya, dari pembangunan, dari infrastrukturnya itu masih belum merata. Nah, tapi ini kadang-kadang bukan cuma dari pemerintah aja yang salah. Kadang-kadang pemerintah udah memberikan uang, udah mendistribusikan dengan baik, tetapi ada oknum-oknum yang ternyata mereka itu menyalahgunakan dari uang tersebut gitu. Jelas itu pasti ada ya, apalagi ini permasalahan yang cukup banyak dialami sama semua siswa atau mahasiswa yang ada di Indonesia, yaitu masalah finansial. Ikan di Indonesia ini saya rasa sudah mengalami banyak perubahan ya. Tetapi kalau dilihat-lihat itu dari siswanya sendiri yang mungkin masih menganggap remeh akan pendidikan. Sekolah harusnya udah memfasilitasi istilahnya pendidikan yang baik tanpa harus ikut kursus seperti itu. Kayak seperti kalian tahu ya, kalau misalkan banyak banget berita di Indonesia kayak tentang sistem pendidikan itu kayak cuman adanya program-program doang tanpa ada kelanjutannya, ya kan ya. Pendidikan mungkin lebih kepada fasilitas sih. Untuk selebihnya semuanya sudah bagus menurut saya. Wah, kalau infrastruktur saya ada pengalaman sih waktu di SD lebih tepatnya. Itu emang ada mereka itu ngaku-ngaku atau punya klaim kalau mereka itu sekolah bebas banjir, terus free wifi, dan intinya mereka itu transparan di brosurnya. Tapi waktu saya begitu masuk ke sekolah itu, mereka itu membatasi semua itu, dan emang sekolah itu ternyata nggak bebas banjir, mereka itu infrastrukturnya jelek, wah pokoknya parah banget. Dan makanya itu kadang promosi sama kenyataannya itu nggak terbukti dengan sempurna, dengan baik. Anil, Makasih. kasih Kak Nanas atas waktunya. Sama-sama. Ya udah Mas, makasih ya. Iya, makasih ya Mas ya. Oh, sangatlah berkesan. Yang pertama adalah kebijakan. Kebijakan merupakan hal yang sangat penting, terutama kebijakan yang berlaku secara nasional, seperti kurikulum dan ujian nasional, termasuk juga kebijakan distribusi dan rekrutmen guru. Yang kedua adalah leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan kepala sekolah juga penting di dalam school-based management atau manajemen berbasis sekolah, seperti transparansi keuangan, hubungan ekosistem yang berjalan di sekolah antara guru dengan kepala sekolah, orang tua dengan guru, maupun dengan siswa dan seluruh yang ada di satuan pendidikan. Kepala sekolah yang memiliki kreativitas dan inovasi yang bagus bisa membuat sekolah yang dipimpinnya menjadi bagus juga. Selanjutnya adalah infrastruktur. Infrastruktur yaitu sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kelas,
laboratorium, maupun teknologi informasi dan komunikasi. Itu semua berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Apalagi sekarang dunia tanpa batas. Siswa bisa belajar tidak hanya dari guru dan buku yang ada, melainkan bisa belajar dari media sosial. Lalu, ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang menyenangkan, yang berinovasi dan penuh kreativitas bisa mendorong anak-anak terbangun motivasinya. Namun, proses pembelajaran juga tergantung dari potensi guru, kecakapan guru, dan kemampuan guru. Proses pembelajaran yang mendorong kreativitas juga mendukung untuk memenuhi 4 kompetensi yang harus dimiliki generasi bangsa dalam menghadapi tantangan abad 21. 4 kompetensi yang biasa disingkat 4C tersebut adalah critical thinking atau berpikir kritis, collaboration atau kemampuan bekerja sama dengan baik, communication atau kemampuan berkomunikasi, dan creativity atau kreativitas. Keempat kompetensi yang harus dimiliki anak itu harus masuk ke dalam proses pembelajaran di sekolah sehari-hari. Inovasi dan kreativitas bisa menjadi kekuatan Indonesia yang memiliki bonus demografi, sehingga generasi bangsa akan bisa bersaing dengan negara lain pada abad 21.